Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Di sini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang field many to many di dalam Odoo ya. Oke. Karena di sini baru ada satu model, kita bikin beberapa model lagi untuk contoh sebagai relasi ya. Jadi di sini baru ada student, mungkin kayaknya perlu di refactor dulu ya beberapa ya. Kita ganti. Oke, kayaknya ini karena student saya akan menambahkan ini kita ganti dulu aja jadi student detail, nanti akan saya relasikan ke student guardian ya. Dan ini udah auto diganti si initnya. Kita perlu ganti ini beberapa fieldnya, age-nya dihapus karena age itu dinamis, kita ganti date of birth aja. Oke. Kita ganti jadi DOB, fieldnya adalah date time. Oh enggak, kalau date time itu ada waktunya, ada jamnya. Kayaknya kita perlu menggunakan date aja. Kalau date time itu ada jamnya. Karena ini DOB ya date aja gitu. Oke, kita kasih stringnya date of birth aja. Terus kita pakai address, KTP kita ganti student ID aja kayaknya ya. Kita kasih date-nya char. Stringnya kita kasih student ID. Oke, gender kita pakai. Setelah gender mungkin email ya, untuk kontak ya, email. Kita kasih char juga. Stringnya email. Kita bikin satu field lagi untuk kontak, yaitu phone ya. Karena sekarang student juga punya nomor HP ya, jadi ya masa nggak punya nomor HP ya kita bikinin aja phone. Terus nah kita sekarang bikin model baru untuk student guardian untuk direlasikan ke student.detail gitu, student detail. Oke. Kita copy aja template-nya karena mirip-mirip ya. Nah, kita rename kelasnya. Ini kita ganti dulu, lupa ya tadi ya. Student detail. Penamaan kelas itu depannya harus besar. Kita buat model baru, student guardian. Penamaan nama modelnya harus diawali, nama kelasnya harus diawali dengan huruf besar. Oke. Student guardian fieldnya name. Kayaknya mirip-mirip deh. Jadi kita copy aja dulu. Kita copy, kita paste. Nah, kita ganti, kita sesuaikan ya. DOB ada, student ID kayaknya apa ya? Personal ID aja ya, sebagai ganti KTP ya. Kalau KTP kan personal ID. Oke, personal ID. Oke, gender dipakai. Occupation. Kita kasih fields-nya char aja biar bisa diisi sesuka hati. Kita kasih stringnya sama occupation.
phone. Oh, kita lupa ya. Email sama phone-nya aja. Kontak ya, buat kontak. Lalu kita buat field many to many ke relasi ke student detail. Oke. Jadi satu mahasiswa bisa punya banyak wali murid dan satu wali murid bisa punya banyak anak gitu ya. Lalu kita bikin field untuk merelasikannya dulu di student detail dulu deh. Kita kasih guardian IDs karena untuk S itu untuk jamak, untuk menandakan bahwa itu many. Kita kasih field field many to many. Nah, di sini kita isi beberapa parameter yang wajib diisi. Yang pertama relasinya dulu, relasi ke model tujuan. Kita split aja biar kelihatan ya. Oke, jadi kan ini relasinya ke student guardian. Kita copy. Oke, lalu kita paste. Ini adalah nama model tujuan ya. Kemudian relation. Relasi ini adalah semacam buat tabel bayangan gitu ya. Jadi nanti untuk menandakan si ID untuk menyimpan si ID antara kedua modul ini gitu ya. Nanti akan saya contohkan atau saya visualisasikan di database manager gitu ya kayaknya. Jadi untuk pertama relation ini untuk student si model studentnya kita kasih nama student guardian relation. Kita biar mudah dilihat aja. Terus parameter selanjutnya adalah kolom 1. Kolom 1, ada kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 ini adalah kolom untuk mewakili si model student detail ini. Dan current model, kolom kedua itu untuk target model. Kita praktekkan langsung aja. Kolom satunya saya akan namakan student ID untuk mewakili si record si student atau model student. Dan kolom kedua ini untuk mewakili ID si student guardian. Dan saya akan kasih nama guardian ID mungkin ya. ID. Kita rapikan dulu ya. Oke, biar rapi aja. Kita kasih stringnya untuk label si field tersebut. Stringnya kita kasih nama guardian IDs ya, karena ini untuk menandakan bahwa dia banyak guardian. Kita karena menambahkan model baru, kita juga harus menambahkannya di dalam IR security. Kita register, kita duplicate saja. Kita rename. Kita tambahkan views dulu ya. Kita kayaknya perlu di refactor beberapa ini ya, kurang rapi ya. Kita jadikan satu aja dulu. Ini teman-teman bisa langsung skip atau mengikuti video ini. Ini sebentar saya rapikan dulu. Kita kelompokkan per model aja ya biar lebih mudah.
Kita ganti, jangan lupa diganti di manifestnya. Kita sesuaikan dengan field yang tadi kita sudah rubah. Karena ini tree view, jadi nggak perlu ditampilin semuanya. Jadi yang perlu ditampilin semuanya adalah form view ya. Nah, kita bikin tag form view-nya dulu. Kita coba cari contoh di Odoo-nya secara langsung. Kita cari di XML dengan tag form. Ini aja kayaknya. Kita rapikan dulu. Kita bedakan ID-nya. Name-nya juga kita ganti. Kita ganti dulu string-nya atau label-nya. Kita sesuaikan. Kita hapus saja. Kita akan berubah form view. Ini kita bedakan grup. Ini defaultnya bawaan Odoo ketika kita tidak pisahkan grupnya. Kita buat dua grup di dalam grup. Ini grup di dalam grup itu ada kita belah jadi dua ya. Kita coba praktekkan di sini. Kita bikin grup lagi untuk grup di dalam grupnya. Kita masukkan. Oke. Karena kita ingin buat belah jadi dua, ya, makanya kita buat grup lagi di dalamnya. Sorry, salah. Oke. Nah, gini. Kita sesuaikan tempat letak si field-nya. Nah, si Guardian IDS-nya ini saya akan taruh sebagai kayak bentukan review gitu. Namanya adalah notebook. Karena ini adalah tipenya many, kita perlu ngeloopingnya dengan cara kita bikin page dulu. Tapi membuat page itu kita harus masukkan ke dalam notebook. Oke, notebook. Kita bikin page. Oke, kita masukkan field-nya, yaitu Guardian IDS. Oke, kita nggak langsung tutup ya, kayak field yang lain kan langsung ditutup. Nah, ini karena kita akan looping, kita tutupnya dengan tag field, penutupannya beda. Nah, nanti value-nya kita masukin ke dalam field tersebut, Guardian IDS itu. Nah, kita masukkan saja field-fieldnya dengan tag tree. Baru kita masukkan field-field yang ada di Student Guardian.
kita perlu memanggilnya di manifest karena kita harus membuat view si Student Guardian dulu ya. Nah, kita belum bikin view-nya. Modelnya sudah. Jangan lupa diimport ya untuk setiap pembuatan model kita harus import di dalam manifest. Oke, kita import. Lalu security-nya sudah tadi yang pertama, view-nya juga sudah untuk si student detail. Untuk tips kita ketika development, kita daripada upgrade secara manual, kita bisa nyalakan debug-nya dulu. Debug sama dengan 1. Untuk melihat database, kita masukkan si database-nya ini adalah Odoo 16. Jadi Odoo 16 itu adalah nama database, kita masukkan dengan parameter min d. Oke. Kita lanjutkan parameter min u untuk upgrade modul yang akan kita upgrade, yaitu namanya school management. Ketika kita run, kita nggak perlu upgrade lagi secara manual di dalam apps, karena kita sudah di-upgrade melalui belakang ya. Nah, sepertinya saya salah menuliskan nama database. Jadi dia membuat database baru. Harusnya O-nya 2 ya tadi ya. Kita lihat fungsi yang sudah kita jadikan tadi. Nah, ini kita sudah sebutkan tadi. Struktur itu yang kiri adalah grup pertama, yang kanan adalah grup kedua. Nah, untuk ini lupa dikasih string. Di dalam student XML di bagian form view. Nah, ini di sininya kita kasih label ya. Di page-nya kasih string guardian aja. Guardians. Oke. Nanti akan muncul di situ. Kita perlu membuat kita duplicate aja dari si view ini untuk si guardian, model guardian. Kita rename aja. Oke, kita add. Kita sesuaikan. Sepertinya kita buat dari nol aja biar tahu flow-nya ya. Nah, untuk step pertama kita harus membuat menu item dulu. Untuk menu akses menunya kita sesuaikan ID dan name-nya. Jadi sequence itu untuk urutan dari kiri ke kanan si menu itemnya. Nah, kita selanjutnya harus membuat action untuk memanggil si view-nya. Nah, kita ambil aja contohnya, ini adalah nama action-nya. Kita sesuaikan. Oke. Selanjutnya kita membuat preview-nya, kita copy paste aja. Jadi step-step untuk pembuatannya ya. Jadi urutan pemanggilannya itu sebenarnya penting juga dari atas ke bawah. Jadi paling atas itu seperti data-data kita perlu definisikan terlebih dahulu. Oke. Sepertinya mirip-mirip field-nya. Kita membuat yang form view.
Kita sesuaikan. Kita hapus dulu notebooknya karena belum ada field yang berelasi ke student detail. Kita sesuaikan. Kita restart sekalian upgrade. Sepertinya ada yang ketinggalan. Belum kita panggil nama file yang baru kita buat. Kita create ulang, restart ulang. Ada yang salah sepertinya. Nah, jadi kayaknya kita perlu menambahkan parent ya. Karena sebentar. Student guardian itu di student detail itu parentnya dimasukkan langsung di dalam tag-nya. Nah, karena ini menu itemnya terpisah, kita perlu menambahkan atribut parent yang mengarah ke school parent. Restart. Sepertinya masih salah. Ini ID-nya sepertinya salah. Salah di ID-nya. Oke, karena ID-nya sama ya. Ini manggil ke sini. Oke. Kita restart lagi nih, pasti bisa. Kita reload aja. Di sini sudah masuk ya student guardian. Kita coba isi. Kita save dulu aja. Kita dengan dummy data untuk dummy data kedua. Kita kasih nama Ibu Budi. Kita nggak usah isi dulu aja kayaknya yang lain. Kita bikin student data dummy untuk student detail. Kita kasih nama Budi. Oke, nah di sini kita guardiannya bisa langsung pilih ke yang mana gitu. Kita coba select dua guardian. Si Ade Budi ini kita berelasi ke dua guardian. Nah, sedangkan si Budi ini kita belum merelasikan ke sebenarnya kita harus membuat kita bikin page juga di student guardian biar bisa melihat sudah berelasi apa belum sebenarnya. Nah, kita coba tambahkan hal yang sama ke student guardian. Kita belum menambahkan fieldnya di model. Kita bikin dulu aja student IDS. Lalu kita ke modelnya. Kita coba copy aja yang tadi, kita paste, tinggal kita rename saja. Kita sesuaikan saja student IDS. Fieldnya sama, many to many. Jadi kita tuker aja si kolom 1 dan kolom 2, menandakan bahwa sebelah kiri itu adalah current model atau current table. Untuk kolom keduanya adalah targetnya. Student ID. Kita ganti juga nama modelnya.
Kita kasih stringnya di model, di fieldnya, sorry. Coba kita restart. Error ya. Ini adalah personal ID. Oh, kayaknya lupa. Ini fieldnya berbeda ya sama student guardian dan student detail. Iya lupa ya. Tadi di page-nya kita tinggal copy paste aja sampai lupa nggak diedit. Oke. Kita restart lagi. Oke, sudah bisa. Kita lihat. Nah, si Bapak Budi itu berelasi. Kita ini aja split aja ya. Biar enak. Kita split. Jadi yang sebelah kiri student detail, si Budi itu belum berelasi ke guardian manapun. Nah, untuk si adik Budi ini udah berelasi ke Bapak Budi dan Ibu Budi. Nah, kan akan otomatis di Bapak Budi juga akan tertambah adik Budi. Nah, coba kita tambahkan dari sisi kanan atau dari sisi guardian. Nanti kalau kita reload di bagian kiri akan otomatis berelasi. Sekarang si Budi berelasi dengan Bapak Budi. Tadi padahal kita tambahkannya dari kanan. Sebenarnya bisa dari kanan, dari kiri, selama dengan relasi yang sama itu bisa. Nah, tapi Budi kan belum menambahkan relasi ke Ibu Budi. Jadi si Ibu Budi itu hanya berelasi ke adik Budi. Nah, untuk adik Budi juga berelasi Ibu Budi. Coba mungkin kalau misal ada kakak Budi atau saudara Budi kita bisa relasikan juga. Coba kita tambahkan saja contohnya ya. Takut gak dianggap si Budi. Nah, dia otomatis berelasi ke si Ibu Budi. Kita save dulu, kita coba cek lagi. Nah, oke. Saya akan menunjukkan si tabel yang tadi, tabel bayangan. Jadi, saya akan visualisasikannya ya. Kita akan lihat relasinya. Student IDS itu tidak disimpan dalam field di model atau tabel student detail ya. Kalau kita cari, dia yang bertipe many to many atau many to one, yang relasi itu nggak ada. Student guardian tidak ada. Student IDS itu nggak disimpan di dalam database. Nggak disimpan di dalam tabel si student guardian. Sebenarnya disimpan tapi di model di kolom yang kita buat tadi, di dalam tabel yang kita buat tadi di dalam relasi. Nah, ini ada tabelnya dan ini relasinya yang tadi sudah kita buat ya. Student ID 2 ini adalah milik si Budi adalah ID-nya 1. Si adik Budi ID-nya 2. Jadi kalau kita baca dari sini, ID 1 ini adik Budi, si ID 1 adalah si Budi yang berelasi ke dua guardian, Bapak Budi dan Ibu Budi. ID-nya 1 adalah Bapak Budi, yang ID 2 pasti Ibu Budi. Nah, di sini keempat-empatnya berelasi semua, makanya dia banyak.
coba kita remove satu ya. Si adik Budi ini, ID 2 ini tidak berelasi ke Bapak Budi. ID 2 hanya berelasi ke Ibu Budi dengan ID 2 juga. 2 berelasi ke 2 saja. Kita coba refresh. Nah, ini adik Budi, ID 2 berelasi hanya ke Ibu Budi dengan ID 2. Kalau Budi ini berelasi kedua-duanya, jadi ada 2. Begitu, kurang lebih seperti itu. Coba kita hapus. Nah, cuma ada 1, relasinya seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.